Ketemu lagi dengan kami dalam ibadah sekolah minggu GKI Jati Bening Indah. Yuk adik-adik, sudah siapkan untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita bersukaria kepada Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan mengatakan hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini, di mana kami Tuhan akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami sebagai guru-guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Berkati juga adik-adik sekolah minggu semua yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami hanya menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah damai bersama Yesus. Yuk adik-adik, kita menaikkan pujian dengan mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Fani. Hari ini firman Tuhannya Kak Fani yang pimpin. Adik-adik, apakah sudah siap mendengarkan firman? Kalau sudah siap, yuk kita doa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Fani bawain cerita firman Tuhannya, kita nonton video singkat berikut ini dulu yuk. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan video singkatnya? Ayo, video apa itu? Adik-adik, itu adalah permainan bola air. Permainan bola air biasanya ada di tempat-tempat wisata. Kalau misalnya adik-adik jalan-jalan, terus ada fasilitas permainan bola air, nah adik-adik boleh coba di sana ya. Atau mungkin adik-adik yang di rumah sudah pernah coba. Kalau Kak Fani sudah pernah adik-adik waktu itu sekali dan rasanya takut sekali. Kenapa takut? Karena Kak Fani nggak bisa berenang. Tapi kalau adik-adik yang bisa berenang tidak masalah dan tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut. Lagi pula, kenapa mesti takut ya? Itu kan bola yang akan mengambang di atas air, tidak akan tenggelam. Tapi karena Kak Fani khawatir, jadinya Kak Fani takut deh. Adik-adik, cerita hari ini kita mau mendengarkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga ketakutan. Kira-kira kenapa ya ketakutan? Jadi adik-adik, waktu tanggal 4 April kemarin, kita sudah merayakan apa? Ya, benar sekali, Paskah. Nah, adik-adik, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumatnya, yang disebut Jumat Agung, itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Nah, itulah hari Minggu tanggal 4 April kemarin kita sama-sama merayakan Paskah. Adik-adik, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kuburnya adik-adik. Jadi kuburnya itu sudah kosong. Dan semua murid-murid rasanya takut dan khawatir. Kenapa ya kira-kira? Adik-adik, kenapa mereka khawatir? Sampai beberapa hari Tuhan Yesus bangkit pun murid-murid Tuhan Yesus khawatir dan takut. Kenapa takut? Karena mereka tidak mau hal yang terjadi pada Tuhan Yesus terjadi juga kepada mereka. Ditangkap, diadili, dan disalibkan. Itu makanya mereka masih takut dan khawatir, apalagi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka merasa ditinggalkan dan tidak punya teman. Padahal adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus selalu menemani dan melindungi mereka loh adik-adik. Nah, suatu hari, saking mereka takut, cemas, khawatir, mereka bersembunyi adik-adik. Kenapa bersembunyi ya? Ya, biasanya manusia jika sudah takut, khawatir, cemas, mereka hanya memikirkan kabur, lari, atau bersembunyi untuk menghindari apa yang jadi masalah mereka. Nah, mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu adik-adik bersembunyi di dalam sebuah rumah. Rumah itu semuanya dikunci.
Mau di belakang, di depan, kanan kiri, semuanya tertutup, terkunci, supaya tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat mengintip atau ada yang masuk. Karena mereka nggak mau sampai ditangkap oleh orang-orang Yahudi atau pemimpin agama. Mereka takut. Tapi adik-adik, tiba-tiba saat mereka sedang berbincang, dalam ketakutan mereka, dalam kekhawatiran mereka, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di hadapan mereka, adik-adik. Wah, kaget, jelas kaget. Kalau Kak Fani sendiri sih pasti kaget juga adik-adik kalau posisinya saat itu seperti murid-murid. Nah, tapi adik-adik, dalam kagetnya mereka, tapi mereka bersuka cita. Ternyata Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk menemani mereka. Nah, saat itu Tuhan berkata demikian, "Damai sejahtera bagi kamu, jangan takut, karena aku menyertai dan melindungi kalian." Dan adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang sudah tertusuk saat disalibkan. Lobangnya terlihat adik-adik, itu membuktikan bahwa itu benar Tuhan Yesus yang hadir di hadapan mereka. Wah, saat itu adik-adik, Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus bahagia, senang, dan tidak takut lagi. Saat itu, murid-murid merasakan damai sejahtera karena Tuhan telah hadir di hadapan mereka. Adik-adik, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan ya. Ketika murid-murid takut, Tuhan hadir di hadapan mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu melindungi dan menemani mereka. Nah, adik-adik, kita pada hari ini mau belajar dan diajak untuk jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dalam hal apapun. Percayalah, Tuhan menemani kita. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan Yesus menemani kita? Kita diminta untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan untuk menemani, melindungi, dan meminta damai sejahtera ada di hati kita, supaya kita tidak takut lagi adik-adik. Sama seperti murid-murid yang sudah tidak takut karena Tuhan benar jelas melindungi mereka. Adik-adik jangan gelisah ya kalau punya masalah. Kalau gelisah sih sebenarnya wajar ya adik-adik, tapi jangan berlarut-larut. Langsung kita berdoa aja. Kita lipat tangan, tutup mata, dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, tema hari ini adalah damai bersama Yesus. Kita juga diajak untuk tetap berdamai kepada siapapun. Berdamai kepada diri sendiri, berdamai kepada mama papa, keluarga kita, kakak adik, teman-teman yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang kelas besar nanti bisa baca Alkitabnya ya. Hari ini firman Tuhan sudah selesai. Jangan lupa adik-adik untuk tetap berdoa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jangan khawatir, kalau khawatir takut kena virus corona, wajar sih, tapi jangan berlarut-larut. Langsung buru-buru kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Kita harus punya hikmat juga adik-adik, karena kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jadi tetap ya pakai masker, maskernya dipakai, lalu cuci tangan dan menjaga jarak supaya kita tetap sehat selalu. Hari ini firman Tuhannya sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi ya di firman Tuhan berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa kembali. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Yesus itu penuh damai. Adik-adik, persembahan adik-adik hari ini boleh ada dititip sama papa dan mama. Mari kita menaikkan pujian dengan mengatakan kasihnya seperti sungai. Mengalir di waktu hujan.
Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!